Di tengah malam, seorang pria datang ke sebuah bar yang sudah tutup. Pria bernama Neil ini memohon pada pemilik bar untuk mengizinkannya menemui seorang perempuan yang ada di Rubana. Namun, pemilik bar menolaknya karena ia yakin Neil tidak akan menemukan kedamaian di sini. Setelah mengusir Neil, pemilik bar pergi ke ruang bawah tanah dan berencana membakar bangunan tersebut. Namun, ia malah terbakar hingga tewas. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Iris sedang mengobrol dengan sahabatnya, Kathy. Iris menerima telepon yang memberitahukan bahwa ayahnya, yang tidak pernah ia temui, telah meninggal. Iris pun terbang kota tempat tinggal ayahnya. Iris bertemu dengan pengacara ayahnya yang mengatur warisan untuknya. Warisan tersebut adalah sebuah bar tua. Bersama pengacara, Iris memasuki bar yang sudah lama tidak beroperasi. Dia melihat banyak foto jadul dan juga bekas ayahnya yang terbakar. Iris yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, memutuskan untuk menghabiskan malam di sana sendirian. Iris menelepon Kathy, yang khawatir dan ingin menyusulnya ke tempat itu. Di tengah malam, tiba-tiba sebuah alarm membangunkan Iris. Iris yang penasaran memeriksa sumber suara itu. Tiba-tiba Neil muncul dan memohon untuk ke lantai bawah. Dia menawarkan 2.000 euro sebagai biaya untuk bertemu dengan perempuan di Rubana. Iris awalnya bingung dan takut. Namun, ia tidak punya kunci ke Rubana. Ia meminta Neil untuk kembali lagi besok. Keesokan harinya, Iris kembali bertemu dengan pengacara ayahnya. Iris memutuskan untuk menerima warisan ayahnya dan menandatangani sebuah kertas yang terlihat sangat tua. Iris juga menerima rekaman video yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Malamnya, Iris membuka map yang berisi rekaman dan juga beberapa kunci. Di saat yang sama, Kathy sudah sampai. Rencana Iris adalah untuk menjual bar ini setelah mengantar Neil ke Rubana. Iris berpikir ini adalah cara cepat untuk mendapat uang. Tak lama kemudian, Neil datang. Dengan salah satu kunci, Iris bisa membuka pintu ke Rubana. Di tengah ruangan, ada sebuah lampu dengan 2 kursi. Neil meminta seseorang untuk keluar dari lubang besar di tembok. Tak lama kemudian, sesosok perempuan dengan karung di kepalanya yang disebut Baget keluar. Baget mendekati Iris. Iris memintanya berhenti dan duduk. Baget menurutinya. Neil duduk di depan Baget dan memberikan cincin istrinya. Baget memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia lalu mengikat tangan Baget sementara Baget berteriak menakutkan. Terlihat tangannya berubah menjadi mulus. Dan saat Neil membuka karung di kepalanya, ia melihat ibunya yang sudah meninggal. Harusnya yang muncul adalah istrinya dan bukan ibunya. Karena sudah terlanjur, Neil bertanya kenapa ibunya bunuh diri. Namun ibunya tidak ingin menjawabnya dan malah menangis. Tiba-tiba matanya berubah hitam dan berkata bahwa ia bunuh diri karena tidak kuat. Namun tiba-tiba ibunya menghilang dan tiba-tiba muncul memuntahkan air dari mulutnya. Iris memerintahnya untuk berhenti. Baget berhenti dan memuntahkan cincin. Lalu Iris meminta Baget untuk kembali ke dalam lubang. Neil sadar alasan kenapa yang muncul adalah ibunya adalah karena cincin ini adalah milik ibunya sebelum diberikan pada istrinya. Neil ingat aturan ayah Iris bahwa pertemuan ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Namun Neil lupa memberitahu ini. Neil memaksa ingin kembali melakukannya. Namun Iris tidak mau. Neil memberi alamatnya jika Iris berubah pikiran. Iris dan Kathy memutar rekaman video yang ditinggalkan ayah Iris. Video. Ayahnya menjelaskan bahwa ada penghuni spesial di Rubana. Saat nama Iris tertulis di kertas tua sebelumnya, otomatis bangunan ini dan bagian sudah dipilih. Lubang di sini adalah tempat tinggal Baget. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Baget tidak bisa menyakitinya. Baget memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Namun hanya untuk 2 menit. Setelah itu tubuh itu akan dikendalikan Baget. Ayahnya menyarankan untuk tidak pernah menggunakan Baget. Tidak bisa pergi meninggalkan Baget. Jika ia memaksa pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikutinya. Itulah alasan kenapa Iris tidak mengenal ayahnya. Ayahnya juga tidak pernah berniat mewariskan bar ini pada Iris. Namun pengacaranya yang mengaturnya. Esoknya Iris pergi ke rumah Neil. Sementara itu, Kathy menutup pintu ke Rubana dengan sebuah tong besi. Kathy menemukan foto lama itu berisi 2 pria dengan tulisan, Otto Vogler. Kathy mencari informasi di internet, dan menemukan berita bahwa Otto meninggal karena bunuh diri. Di tempat lain, Neil menjelaskan setelah kematian istrinya,
ia bergabung dengan sebuah grup konseling. Dari sana, ia bertemu dengan orang yang pernah menggunakan jasa Baget untuk bertemu orang yang sudah meninggal. Malamnya, mereka kembali ke Rubanah dan Neil memberi Baget benda milik istrinya. Baget kembali memakannya dan berubah menjadi istri Neil. Neil mencerca istrinya tentang perselingkuhan sebelum dia meninggal karena kecelakaan. Istrinya bingung hingga waktu 2 menit berakhir. Dengan pengaruh Baget, istri Neil berkata bahwa ia tidak pernah berselingkuh, melainkan tidak tahan dengannya. Setelah menyerang Iris, Baget kembali ke dalam lubang. Iris kemudian mendapat penglihatan mengenai ayahnya. Baget ingin ayah Iris membebaskannya, namun ia memilih untuk membakarnya. Saat ia menyalakan korek, Baget mengganggunya sehingga ia malah membakar dirinya sendiri dan meninggal. Iris dan Katie pergi ke kantor pengacara, namun kantornya kosong. Ternyata pengacara yang ditemui Iris sebelumnya juga ada di toko Otto. Iris berpikir bahwa kemampuan Baget bisa dimanfaatkan. Mereka berdebat dan Katie memilih pergi meninggalkan Iris. Katie melacak rumah Otto yang alamatnya tertulis di balik foto. Rumah itu terbengkalai. Namun di sana Katie melihat bahwa Otto mencari informasi mengenai Baget di tempat lain. Iris bicara dengan ayahnya melalui Baget. Ayahnya terkejut. Kenapa Iris menjadi pewaris? Ayahnya menjelaskan bahwa selama namanya tercantum di atas akta, ia tidak bisa menghindari Baget. 2 menit pun berakhir saat Baget mengambil kontrol. Ia menunjukkan ayah Iris yang terbakar, hingga Iris menutupnya kembali dengan karung. Iris mencoba membakar akta tersebut, namun kertas itu tidak bisa terbakar. Sementara itu, Katie kembali setelah mendapat informasi dari rumah Otto. Namun di sana ia tidak bisa menemukan Iris yang tertidur di toilet. Katie memeriksa ke Rubanah dan menemukan jam tangan ayah Iris. Saat ia mendekat, Baget tiba-tiba ada di belakangnya. Baget memakan foto yang membuatnya berubah menjadi Otto. Otto menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu, seorang penyihir dibakar oleh sebuah kelompok sekte. Penyihir itu bangkit dari kematiannya dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk menyegel Baget di Rubanah. Namun berabad-abad kemudian, keturunan dari kelompok ini membongkar Rubanah dan menyalahgunakan kekuatan Baget. Semakin sering Baget menggunakan kekuatannya, semakin kuat juga dirinya. Sekarang hanya ada satu penjaga Baget yang terpilih untuk mewarisi kutukan ini. 2 menit berlalu, Baget menguasai Otto. Ia menyerang Katie. Iris lalu terbangun dan menerima telepon dari Katie yang meminta tolong. Iris dengan cepat pergi ke Rubanah dan mendengar suara Katie dari lubang. Iris menemukan mayat Katie di sebuah lorong. Iris ketakutan dan berlari keluar. Di saat yang sama, Neil datang menyelamatkannya. Neil mencoba menenangkan Iris dan memberinya obat agar tenang. Namun tiba-tiba Iris menjadi pusing, dan Neil mengantarnya tidur. Di tengah malam, Iris terbangun. Dia pergi ke Rubanah dan ia melihat Neil yang sedang bernegosiasi dengan Baget. Neil meminta agar ia bisa bertemu istrinya kapanpun. Ia menulis namanya di atas akta dan berpikir bahwa ia akan menjadi pemilik Baget. Namun, nama Neil menghilang karena Iris masih hidup. Baget menggunakan tubuh istri Neil untuk membujuknya membunuh Iris. Dia juga berkata bahwa ia sedang hamil dan ingin hidup bersama lagi. Neil masih ragu. Namun saat tahu Iris memikir, Neil mengejarnya. Dia melarikan diri ke atap. Namun Neil menemukannya. Neil menjatuhkannya dari atas gedung dan membuatnya tewas. Neil membawa tubuh Iris ke Rubanah untuk menunjukkannya pada Baget. Neil memberi ponsel Iris. Ia berubah menjadi Iris, agar Iris bisa menuliskan namanya di akta. Mata Iris berubah menjadi hitam, yang artinya yang mengontrolnya adalah Baget. Baget berterima kasih karena Neil telah memanggil Iris. Nama Iris masih tercantum di atas akta dan saat ini Baget adalah Iris sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Baget mematahkan kedua tangan Neil dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Baget membunuhnya. Baget yang sudah menyatu dengan Iris membakar akta itu dan pergi keluar setelah membakar bar.